Yang kedua adalah mendetailkan dari target yang pertama tadi gitu dalam kegiatan sehari-hari secara spesifik gitu. Misalkan misalkan tadi saya ingin punya target menaikkan nilai IP gitu, menaikkan nilai nilai indeks prestasi gitu ya, nilai lah istilahnya gitu. Nah, saya pengen meningkatkan IP misalkan menjadi 3,5. Maka apa namanya misinya ataupun langkah nyatanya itu seperti apa? Misalkan nih saya harus mengerjakan semua tugas kuliah dan praktikumnya juga gitu. Jadi saya pengen nilai mata kuliah pemrograman gitu ya, mata kuliah pemrograman pengen nilainya A, maka saya juga harus bekerja keras nih, mendetailkan. Saya harus mengerjakan semua tugas-tugasnya, tugas yang diberikan dosen, tugas di praktikum, tugas harian, tugas mingguan, tugas besar gitu. Itu harus dikerjakan gitu, punya target hariannya, mingguannya gitu, seperti itu. Ataupun misalkan saya ingin di akhir semester saya ingin jalan-jalan gitu, pengen jalan-jalan ke pantai gitu, ataupun naik ke gunung gitu, nggak masalah itu. Tapi kalian wujudkan bentuk nyatanya. Di akhir semester ingin jalan-jalan, misalkan wujud nyatanya adalah di setiap bulan saya ingin menabung 200.000 gitu untuk apa namanya agar bisa jalan-jalan di akhir semester seperti itu gitu. Jadi mendetailkan target hariannya agar goal besarnya itu tercapai gitu. Ataupun misalkan berikutnya misalkan pengen ikut lomba IT atau lomba bisnis satu semester 2 kali gitu. Kemudian saya juga ingin aktif di organisasi di BEM gitu ya. Bisa aja kita detailkan gitu. Jadi ikut ikut kegiatan himpunan atau BEM tiap hari Selasa gitu. Tentu kita harus apa namanya balancing bagaimana jadwal ini manajemen waktunya gitu, seperti itu. Nah, kemudian pola yang ketiga, rahasia yang ketiga adalah orang sukses itu mempercayai tujuannya. Jadi setelah yang tadi yang pertama itu mempunyai targetnya apa gitu, ingin 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 juara lomba gitu ya. Ya kita harus percaya, believe lah gitu. Mungkin kalian pernah dengar ya, if I can dream it, I can achieve it. Apabila saya bisa bermimpi, saya juga bisa mewujudkannya. Seperti itu. Ya. Tentu ini apa namanya ada halangan-halangan ya. Mungkin awalnya saya tidak bisa melakukannya. Saya tidak ingin, kemudian saya tidak mau. Saya mau. Nah, ketika sudah mau ini, bagaimana saya mewujudkannya sampai apa namanya bisa mencapai tujuannya tersebut. Jadi kita harus pertama adalah percaya dulu deh, percaya gitu, seperti itu. Percaya terhadap tujuannya sesuai dengan pola yang pertama tadi gitu. Ya itu tadi ya. Saya tekankan lagi. Kita harus percaya diri sendiri dulu. Ini ada gambar bagaimana afirmasi seolah-olah saya ini pede gitu. Ada ikan ya, ada ikan, kemudian ikan biasa gitu. Tapi dia seolah-olah berani sebagaimana ikan hiu. Atau mungkin teman-teman juga pernah melihat kan, ada saya ini seorang kucing, tapi ketika saya melihat cermin, saya ini bagaikan singa gitu. Ya, seperti itu. Jadi kita itu harus percaya diri sendiri gini dulu. Misalkan gini nih, ya. Awalnya saya nggak bisa memasak gitu. Awalnya saya nggak bisa memasak. Tapi bagaimana caranya saya bisa memasak? Ya harus berani mencoba gitu. Saya harus berani ke dapur gitu. Harus berani memotong-motong sayur, memotong-motong daging gitu. Kemudian mencoba menyalakan kompor dan lain-lain gitu. Jadi yang pertama adalah melatih diri untuk percaya diri. Ya bagaimana bisa percaya diri ya harus mencoba gitu. Mau tidak mau ya kita mencoba. Sama seperti saya pernah mengajar mahasiswa apa namanya ngoding gitu ya. Ngoding itu dianggap momok bagi mahasiswa. Tapi saya mencoba untuk menerapkan kepada mahasiswa saya untuk berani ngoding gitu. Bagaimana kamu bisa ngoding kalau seandainya kamu sendiri takut ngoding gitu. Jadi harus berani mencoba intinya gitu. Dan kita harus pede gitu. Kita pede itu
awalnya ya harus berani mencoba. Oh, karena berani mencoba, oh bisa. Setelah bisa, kita semakin pede untuk untuk hal tersebut ya gitu. Awalnya nggak bisa menjadi bisa, kemudian setelah bisa pede gitu. Nah seperti itu. Jadi harus berani mencoba semuanya juga. Nggak ada yang instan gitu. Ya. Nah kemudian pola pola berikutnya mungkin ini ya, mindset. Mindset ini penting ya, karena tadi lanjutan dari tadi gitu. Jadi ada dua mindset ketika ada masalah gitu. Ada tipikal fixed mindset, ada growth mindset gitu. Ya. Ketika ada masalah, seseorang ketika dikasih masalah, ada masalah gitu ya. Kalau orang yang fixed mindset adalah dia nggak bisa gitu. Ah, ini susah ini. Dilanjutin lain waktu aja deh gitu. Ini nggak bisa nih, saya kayaknya nggak bisa nih ngerjakan soal ini gitu, soal nomor 1 nih kalkulus misalkan, susah nih. Itu ada tipikal mahasiswa yang seperti itu. Tapi ada juga tipikal mahasiswa yang grow mindset. Grow mindset itu adalah berpikir terbuka, berani mencoba gitu. Jadi mereka berpikir positif, ini saya pasti bisa, saya bisa mencapai mimpi saya gitu, saya bisa mengerjakan soal ini gitu. Berani mencoba. Jadi ada fixed mindset, ada grow mindset gitu. Intinya ya harus mengurangi rasa malas gitu ya, berani mencoba seperti itu. Nah ini juga lanjutan dari yang tadi ya, berani mencoba mengubah mindset ya. Kita sebagai mahasiswa ini ya itu harus mencoba mindsetnya diubah gitu. Kenapa mindset ini penting? Karena kita tidak mungkin mengharapkan hasil yang berbeda jika caranya yang sama gitu. Jadi ubah dari fixed mindset menjadi grow mindset gitu. Berpikir terbuka gitu. Jadi misalkan ada persoalan nih, misalkan aja nih, saya ambil contoh. Ada soal kalkulus susah gitu. Kalau tadi ya, yang tadi fixed mindset, nggak mungkin ini susah ini soal ini gitu. Tapi kalau grow mindset, ya ini adalah caranya bisa ini beda, ini soal ini nih pasti saya bisa mengerjakan seperti itu. Ataupun misalkan bagaimana sih saya ingin juara lomba gitu. Misalkan awalnya metodenya saya single fighter nih gitu, saya semuanya ngerjakan gitu, ingin menang lomba gitu. Tetapi kalau grow mindset, saya harus bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Jadi awalnya ikut lomba itu individu, bagaimana saya bekerja sama dengan tim, ada pembagiannya gitu. Ini bagian ini bagi teman saya bagian A, teman saya sendiri bagian B, seperti itu. Jadi coba ubah pola pikirnya, mindsetnya mahasiswa itu berubah menjadi grow mindset. Kemudian mahasiswa juga harus mencoba mengubah mindsetnya dalam hal ini mandiri ya. Jadi mahasiswa itu berbeda dengan siswa SMA ya. Saya sudah pernah bilang juga kepada mahasiswa saya waktu itu ya, pernah gitu saya. Mahasiswa itu harus punya inisiatif sendiri gitu. Ya, 70% mahasiswa yang sukses itu punya inisiatif sendiri. 30% adalah dibantu dosennya gitu. Misalkan gini nih, saya ingin mendapatkan beasiswa gitu. Ingin mendapatkan beasiswa, ada tentu misalkan ada persyaratan gitu, persyaratan aktif di organisasi, surat keterangan mahasiswa, surat orang tua dan lain-lain gitu. Kita kalau seandainya pengen dapatkan beasiswa, kita harus punya inisiatif gitu. Inisiatifnya apa? Mengumpulkan berkasnya, cari informasi beasiswanya di mana, bagaimana prosedurnya beasiswa dan lain-lain. Jadi mahasiswa itu sudah mandiri gitu, berbeda dengan siswa gitu. Karena 70% itu mahasiswa itu sudah dianggap dewasa lah gitu. Jadi sudah harus punya inisiatif sendiri gitu. Kemudian mindset berikutnya adalah jangan mudah menyerah ataupun menyalahkan takdir keadaan gitu. Ya. Ini saya mengambil sampelnya, saya saat itu mengajar mahasiswa, mengajar programming lah. Mungkin programming ini mata kuliah momok bagi beberapa mahasiswa gitu ya. Jadi ada mahasiswa itu menganggap bahwa
saya ini susah belajar pemrograman ngoding. Beda dengan teman saya loh, teman saya dia sudah bisa belajar dari SMK. Dia dari SMA udah belajar karena dia dari SMK, sedangkan saya dari SMA. Dari SMA itu nggak ada pemrograman. Itu contoh ya, saya ambil contoh mindsetnya gitu. Padahal enggak gitu, asalkan kita mau belajar gitu, walaupun kita dari nol, dari belajar di bangku kuliah ini dari nol gitu, kalau seandainya kita tidak mudah menyerah dan tidak menyalahkan takdir, kita nanti pasti bisa kok belajar itu. Belajar, contohnya tadi saya ambil contoh belajar ngoding gitu ya, gitu. Jadi jangan mudah menyerah dan menyalahkan takdir gitu. Oh, dia dari keluarga kaya, dia pasti bisa lulus tepat waktu. Saya kan dari keluarga miskin gitu. Kadang itu minder. Nggak boleh seperti itu. Kita harus pede ya, harus pede, tidak mudah menyerah gitu. Kemudian fokus memperbaiki diri. Fokus memperbaiki diri ya belajar gitu ya, belajar sama temennya, belajar dari dosen, belajar dari organisasi dan lain-lain gitu, kakak tingkatnya mungkin seperti itu. Kemudian melatih diri untuk terus berkomitmen. Nah itu mindset seperti inilah yang perlu ditingkatkan di mahasiswa, karena mahasiswa adalah sudah mandiri ya, seperti itu. Oke, ini masih kelanjutan. Jadi mahasiswa juga punya beberapa peran ya. Peran sebagai agent of sosial, penyampai kebenaran, agent of change, dan juga agent iron stock ataupun generasi penerus bangsa gitu. Jadi kita gak mungkin kan mahasiswa itu terus-terusan di bangku kuliah ya. Oleh karena itu sebelum beranjak di dunia profesional ya, kita harus belajar manage diri sendiri ya, manage diri sendiri, karena perannya mahasiswa nanti kedepannya juga pasti akan banyak gitu ya, agent of change, agent of sosial, ataupun generasi penerus bangsa seperti itu. Jadi jangan menyerah gitulah, jangan menyerah, mudah menyerah gitu, jangan manja, karena mahasiswa itu harus mental baja seperti itu. Nah ini yang gak kalah penting, rahasia berikutnya, pola mahasiswa sukses adalah harus bisa manajemen waktu. Nah, manajemen waktu gimana? Di antaranya nih, membuat to-do list harian. Hari ini saya ada kegiatan apa? Ada praktikum, ada kuliah, ada ikut rapat gitu. Kemudian berikutnya adalah harus bisa menentukan prioritas. Ya, menentukan prioritas. Mana yang penting, mana yang nggak penting gitu. Kemudian memberi deadline, ini manajemen waktu juga diantaranya. Belajar berkata tidak untuk menolak agenda dadakan, gitu, seperti itu. Fokus dengan target, sekali lagi, karena pola yang pertama, rahasia yang pertama adalah punya target, ya, punya target. Jadi kita juga harus mendukung target kita yang kita pola, yang kita set seperti itu. Kemudian ini rahasia berikutnya, manajemen waktu. Ternyata manajemen waktu itu kurang lebih ada 4 kuadran ya. Setiap agenda yang akan kita hadapi itu pasti ada 4 kuadran ini. Penting segera atau penting mendesak, tidak penting tapi mendesak, penting tapi tidak segera atau tidak mendesak, tidak penting dan tidak mendesak, seperti itu. Kita harus memilah-milah nih, ini nih kegiatan penting mendesak atau enggak gitu. Misalkan nih pertemuan segera dengan deadline, misalkan mengumpulkan tugas dosen hari ini tanggal 10 jam 10 malam misalkan, yaitu kita harus segera prioritaskan gitu, prioritaskan kegiatan yang dengan deadline gitu. Tapi misalkan kegiatan yang tidak penting dan tidak mendesak, kita taruh di kuadran keempat, misalkan nih Instastory, main IG gitu. Kalau tidak penting dan tidak mendesak ya nanti aja lah gitu, ataupun membalas DM dari temannya di Instagram, seperti itu ya. Tentu mahasiswa sudah harus memilah-milah nih, penting segera atau penting mendesak, tidak penting tidak mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting tidak mendesak. Harus punya prioritasnya masing-masing, seperti itu ya. Tentu saya juga menyadari ya, meskipun saya sendiri ya belum bisa mengoptimalkan waktu, tapi
saya juga sadar bahwa waktu itu adalah yang berharga dan tidak bisa kembali gitu. Karena kalau mencari duit, misalkan saya mencari uang gitu ya, bisa mencari uang lagi. Tapi mencari waktu itu sudah tidak bisa gitu. Saya sebagai sudah jadi dosen juga nggak bisa nih. Oh iya ya, kalau duit bisa cari gitu. Entah itu jualan, entah itu ikut proyek atau apa gitu. Tapi kalau waktu itu nggak bisa diulang kembali seperti itu. Ini sebuah renungan juga untuk saya dan untuk teman-teman juga. Nah, kemudian mumpung mahasiswa nih, ya, pola berikutnya adalah coba meningkatkan soft skill aktif di organisasi, ya gitu. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang berhasil tadi gitu, rata-rata itu bisa meningkatkan soft skillnya. Soft skill di organisasi itu untuk apa sih? Mengasah skill komunikasi, ya. Kemudian mendapatkan pertemanan baru, networking. Kemudian adaptasi dengan lingkungan baru. Jadi misalkan nih, kita udah punya teman di kelas gitu. Tapi kalau kita aktif di BEM gitu, ataupun aktif di himpunan, kita mendapatkan teman yang baru, teman dari kelas lain, seperti itu. Seperti itu. Jadi kita punya teman baru, kita juga harus adaptasi lingkungan baru. Tentu juga kita melatih manajemen SDM, belajar berinisiatif, aktif dan kreatif. Ini penting, ini belajar berinisiatif. Jadi misalkan nih kalian menjadi ketua panitia penerimaan mahasiswa baru. Nah, kalian nanti di situ tuh mulai berpikir bagaimana sih membuat konsep acara yang bagus, bagaimana acaranya tidak monoton, bagaimana acaranya menarik. Nah, bagaimana menganggarkan budget, misalkan budgetnya minim nih. Nah, di sini kalian belajar kreatif, belajar inisiatif, belajar aktif, belajar problem solving di dunia nyata. Seperti itu. Itulah manfaat, diantaranya manfaat aktif di organisasi. Biar tidak menjadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang gitu. Ataupun tapi juga nggak baik kalau seandainya terlalu aktif, jadi mahasiswa kura-kura, kuliah rapat. Tapi itu lebih baik daripada jadi mahasiswa kunang-kunang, kuliah nangkring, kuliah nongkrong lah, gitulah istilahnya, seperti itu.